Hai, welcome to YouTube channel Tarot by Tara. Jadi kali ini ya, aku akan reading untuk pick card, dimana tentang temanya itu apakah aku bisa bersanding dengan orang yang aku harapkan gitu ya. Jadi mulai sekarang mungkin kalian sudah bisa memikirkan siapa sih orang yang kamu harapkan bisa bersanding dengan kamu gitu ya, bersama atau menjalani hidup dengan kamu ke depannya. Nah, di sini kalian bisa pilih salah satu kartu yang sudah aku sediakan gitu ya. Aku mau bilang sorry untuk 2 minggu kemarin aku sempat vakum untuk upload YouTube karena memang ada full booking gitu ya, ada kegiatan lain juga yang harus aku kerjakan. Selain itu juga jadwal readingnya lumayan padat sehingga aku baru bisa upload kali sekarang gitu. Jadi thank you yang udah setia di channel ini dan masih menunggu gitu ya video baru dari aku. Oke. Di sini ada 3 apel kartu ya dengan bunga-bunga. Ini bunga Jepun namanya. Bunga Kamboja Indonesianya ya, bunga Jepun. Jadi aku pakai 3 pile kartu dengan bunga-bunga ini gitu ya. Nah, di sini ini pile 1 ya, ini pile 1 dengan bunga Jepun warna putih. Pile 2, 2 warna ya, bunga Jepun pink dan putih, dan yang terakhir hanya bunga warna merah saja. Yang bunga Jepun pink aja. Ya, jadi 3 pile kartu. Ini pile 1, ini pile 2, ini pile 3 ya. Kalian sudah bisa pikirkan kalian bisa pikir dari sekarang ya. Orang yang kalian harapkan bersanding dengan kalian siapa, dan kalian kemudian bisa pilih salah satu kartu ini ya. Oke, kalau misalnya tidak resonate di satu kartu, kalian bisa pindah ke kartu yang lainnya yang sesuai dengan hati kalian gitu. Aku ingatkan kembali bahwa reading ini tuh bersifat sangat general, jadi bisa cocok atau tidak bergantung sama situasi kalian, atau bisa juga vice versa gitu ya, karena ini sangat general. So yang memang menginginkan untuk private reading gitu ya, kalian bisa cek description box. Di sana sudah aku sediakan nomor WA yang bisa kalian hubungi untuk reading, private reading ya. Kalian bisa minta price list dan rulesnya juga di kontak tersebut ya. Oke, so kita mulai aja ya tanpa berlama-lama. Kalian sudah pikirkan orang yang kalian harapkan siapa? Oke, ini pile 1, pile 2, pile 3. Aku mulai dari pile nomor 1. Hello, pile nomor 1 yang milih pile nomor 1 ya, untuk apakah saya akan bersanding gitu ya, apakah kamu akan bersanding dengan orang yang kamu harapkan. Oke. Kita taruh di sini bunganya. Ya, kita lihat apakah kalian akan bersanding dengan orang yang kalian harapkan. So, ada kartu The Lovers, kartu Two of Swords, ada kartu Four of Cups, ada kartu Justice, ada kartu Ace of Wands. Kita buka semua sekalian. Ada kartu Mercury Retrograde, Reinvention, ada kartu Scorpio, ada Transform, ada kartu Romantic Feelings, okay, dan ada kartu Express Your Love. Okay. Grup 1. Oke, grup 1. Oke, jadi apakah kamu akan bisa bersanding dengan orang yang kamu harapkan? Sudah dipikirkan orang yang diharapkan? Oke, so let's start pile nomor 1. Oke, when I see the lovers coming up in the first reading, aku melihat bahwa kartu the lovers ini menandakan bahwa kalian kemungkinan punya koneksi yang besar satu sama lain, entah itu twin flame, entah itu soulmate. Intinya kalian itu bisa dibilang walaupun kalian berpisah atau mungkin saat ini sedang tidak dalam komunikasi atau hubungan yang bagus, aku melihat masih ada pengharapan satu sama lain untuk bersama, entah kamu, entah dia. Intinya ada pengharapan untuk masih bisa bersama gitu ya. Nah, di sini ketika aku melihat kartu The Lovers ini ya, aku melihat bahwa dia ini bisa dibilang, atau kamu atau dia, intinya kalian berdua ini punya koneksi spesial. Kalian punya koneksi yang spesial, The Lovers. Kalian punya koneksi di mana aku merasakan bahwa
Ini menandakan bahwa kalian sebenarnya punya koneksi yang cukup besar antara satu sama lain. Walaupun kalian berjauhan gitu ya, kalian tuh masih sering memikirkan satu sama lain. Kalaupun kalian misalnya bersama gitu ya, aku merasakan bahwa deep connection antara kalian berdua ya. Oke, so move, ada two of swords dan four of cups. Di sini aku melihat bahwa orang ini itu bisa membantu kamu untuk membuka diri, membuka hati kamu kembali. Mungkin dulunya kamu pernah trauma, atau mungkin kamu pernah merasakan yang namanya kondisi down dalam percintaan, seperti tidak ada seperti kondisinya tuh kayak nggak bisa merasakan yang mana sih yang terbaik buat aku gitu. Ataupun ya, kalau aku lihat kamu mungkin sempat bisa dibilang kayak tidak melihat dengan jelas gitu ya, aku nih sebenarnya cocoknya sama siapa gitu. Nah, aku merasa kondisi ini adalah dimana ya sebagian di antara kalian mungkin merasa, ya aku merasa bahwa kalian sempat berpacaran atau dekat dengan sekian banyak laki-laki, tapi entah kenapa yang terkoneksi cuman si dia. Yang cuman paling kalian rasakan ada feel-nya itu cuman dia. Ya, cuman si dia ini. Gitu. Nah, aku melihat bahwa kamu sempat juga menolak beberapa laki-laki atau beberapa lawan jenis lah intinya, beberapa orang yang ingin mendekati kamu karena kamu masih merasa bahwa merenungi, kenapa kok saya hanya terkoneksi sama orang ini, kenapa saya hanya dalam pikiran saya itu hanya ingat dia gitu. Karena ini kalian punya koneksi yang cukup kuat ya. Nah, jika dilihat dari readingan secara general ini gitu ya, ketika aku melihat ada kartu Ace of Wands dan kartu Justice di sini, ada kartu romantic feeling dan express your love, aku merasakan potensi besar kalian bisa bersama. Walaupun aku merasakan bahwa kondisi saat ini tidak ada gambaran jelas apakah bakalan lanjut atau enggak. Tapi aku melihat bahwa nantinya ini ada sesuatu yang baru di mana kalian akhirnya menstabilkan diri dan akhirnya kalian bisa bertemu pada level yang sama untuk bisa merasakan energi ini, energi kecocokan ini gitu. Dan aku merasakan bahwa kemungkinan besar di grup 1 ini bisa bersanding, bisa bersama, bisa hidup bersama ke depannya. Ya, ada kartu romantic feelings, pelan-pelan akan dieksplor, akan dituangkan perasaannya satu sama lain. Ada kartu express your love, dimana dia akan berani untuk mengungkapkan perasaannya ke kamu juga berani untuk mengungkapkan perasaan ke kamu, bahwa kamu punya koneksi selama ini ke dia, kamu gak bisa lupa sama dia, dan seperti itulah, bahasa-bahasa seperti itu. Ketika aku melihat kartu Mercury retrograde dan Scorpio, ya. Oke, jadi aku bisa melihat juga di sini ya, kemungkinan zodiak dari si dia ini bisa jadi Scorpio atau water sign yang lain, misalnya Cancer atau Pisces, atau bisa juga Ace of Wands ya. Ace of Wands ini aku juga bisa ngelihat kayak Aries, Leo, Sagittarius. Jadi kemungkinan ada dua antara sign itu, tapi bisa juga keluar atau terbeda dari sign itu gitu ya. Bisa jadi beda dari sign itu, tapi aku melihat ada Scorpio di sini. Jadi di sini ada kartu Scorpio Eye Transform dan Mercury retrograde. Oke, ketika aku melihat kartu ini, hal yang aku lihat di sini adalah untuk pile nomor 1 itu dimana kondisi yang sempat nggak baik itu akan berangsur membaik. Karena kalian terjebak dalam pikiran kalian sendiri. Kalian sebenarnya ada ketakutan kayaknya ini nggak bisa bersanding gitu. Aku harus memutuskan sesuatu untuk misalnya melepaskan dia. Tapi semakin lama kalian melepaskan atau semakin lama kalian kayak merasa tidak yakin, seminggu kemudian atau beberapa bulan kemudian kalian akan merasa kok kayaknya aku tetap milih orang ini, tetap aku condong ke orang ini itu. Jadi aku merasa bahwa pikiran kalian tidak bisa luput dari orang ini gitu. Ya, Mercury retrograde ini bisa dibilang kayak sesuatu yang bisa dibilang energi kalian itu masih kalang kabut, masih gelap, masih bisa dibilang tidak bisa berpikir dengan jernih. Bukan saatnya untuk memutuskan sesuatu, untuk mundur atau mungkin untuk melepaskan atau mungkin melupakan, karena endingnya akhirnya kalian tetap stay mikirin orang ini juga. Kalian akan tetap malah lebih besar lagi energinya ke orang ini gitu. Semakin kalian mundur, semakin
besar energi kalian untuk ketarik sama orang ini. Kenapa? Karena memang bisa dibilang kayak ini adalah takdirnya gitu, takdirnya kalian bareng gitu ya. Bisa dibilang kayak fate-nya atau keyakinannya itu bareng gitu, walaupun kalian sempat nggak yakin ya, kalian sempat merasa ragu. Ada Scorpio Air Transform. Aku merasakan ada transformasi ya, seperti aku katakan tadi bahwa kalian sempat merasa trauma, sempat merasa berbagai macam hal, tapi dengan orang ini kalian tuh terbuka, kalian merasa nyaman, kalian menjadi diri kalian sendiri gitu, sehingga kalian merasa bahwa kok ini kayaknya nyamannya sama orang ini gitu. Jadi apakah kalian bisa bersanding sama orang ini gitu? Aku lihat di grup 1 ini kemungkinan besar bisa. Kenapa? Karena dia juga punya koneksi yang perasaan atau koneksi yang sama dengan kamu. Yang kedua adalah dia juga membantu kamu untuk transformasi ke arah lebih baik. Yang ketiga adalah di sini bisa dikatakan bahwa nantinya kalian bisa mengeksplor perasaan kalian masing-masing. Jadi bisa dibilang ini dalam kondisi yang tidak stabil, dan nantinya akan menjadi stabil dan akan lebih jelas bahwa oh ternyata pengharapan saya ke dia gitu adalah sesuatu yang tepat. Dan aku merasakan energi di mana saat ini kalian merasa ragu sama orang ini gitu. Ada keraguan, tapi aku melihat bahwa ini tidak akan lama, maksudnya fase keraguan kamu tidak akan lama, karena nanti di Mercury retrograde ini adalah di mana kondisi saat ini dalam situasi kalian bingung, kalian merasa bahwa kalian ingin cepat-cepat memutuskan sesuatu, tapi sebenarnya bukan saatnya untuk memutuskan sesuatu. Kenapa? Karena ini masih dipengaruhi oleh energi gelap kalian gitu. Ini belum saatnya untuk memutuskan untuk mundur, untuk lupa atau apa, karena koneksi kalian masih makin kuat gitu. Nanti akan bergerak maju lagi gitu. Ketika kalian berusaha untuk mundur, akhirnya maju lagi gitu. Jadi aku melihat bahwa situasi yang tidak stabil, seandainya kalian berada dalam situasi tidak stabil saat ini, nantinya ini akan membaik gitu. Ini akan membaik, akan melakukan perubahan yang besar dalam kehidupan kalian, kehidupan percintaan kalian. Jadi aku melihat di grup 1 ini, ya apakah akan bersanding? Kemungkinan besar akan bersanding gitu ya. Ingat ini readingnya sangat general gitu ya, jadi sesuaikan saja sama situasi kalian ya. Jadi aku melihat di sini kemungkinan ini kondisi sekarang lagi nggak bagus, entah itu mungkin lost contact, entah itu kalian merasa bahwa kalian tidak yakin, mungkin karena orang ini juga, karena kalian stuck sama orang ini kalian merasa sulit untuk membuka hati, tapi ternyata dia juga merasakan hal yang sama gitu, sehingga ada permulaan awal baru lagi, sesuatu yang menggairahkan gitu, sesuatu yang on fire datang lagi gitu. Gejolak cinta itu akan datang lagi ke dia, ke kamu. Jadi bisa dibilang kemungkinan besar kalian akan memulai sesuatu yang baru dengan lebih passionate, lebih on fire. Jadi bisa dibilang kayak ya ini kemungkinan besar akan bisa bersanding gitu ya. Oke, so itu untuk grup 1. Kita lanjut ke grup 2. Thank you grup 1. Oke, lanjut ke pile nomor 2 ya, yang milih pile nomor 2. Kita lihat sekarang ya, apakah kamu bisa bersanding dengan orang yang kamu harapkan. Oke, kita lihat tarot cardnya dulu. Ada kartu Five of Pentacles, Queen of Pentacles, Three of Wands, King of Wands, dan ada kartu Page of Swords. Ada kartu Very Soon, ada kartu Let Go of Control Issue, ada kartu Pluto. Wah, ini sama grup 1 ya, ada transformasi, cuman bedanya ini Pluto, yang tadi Scorpio. Ini kartu Grand Trine Blessing. Wow, ketika ada kartu Grand Trine Blessing ya, aku melihat bahwa this is a yes gitu. Kartu ini menandakan iya, kalian bisa bersanding dengan orang ini gitu. Ketika kalian berharap bisa bersanding dengan orang ini, ada kartu Grand Trine Blessing, aku melihat bahwa kemungkinan besar kalian bisa bersanding sama orang ini gitu. Kalian bisa bersanding sama orang ini. Ya. Oke, kita lihat di sini ada kartu Five of Pentacles. Ketika aku ngeliat kartu Five of Pentacles ini,
Di sini aku menangkap bahwa ada keputusasaan. Ya, ada keputusasaan. Ada perasaan di mana kamu gak punya siapa-siapa, atau kamu merasa kayak kamu gak punya sosok lain gitu. Kamu gak punya sosok lain yang kamu harapkan saat ini. Kamu hanya mengharapkan dia aja. Kamu gak punya sosok lain. Kamu tidak punya pilihan lain juga. Ya. Nah, ada kartu Queen of Pentacles di sini. Ada kartu King of Wands di sini. Aku melihat ini terserah ya, misalnya bisa vice versa, bisa ini energi kamu, bisa ini energi dia. Jadi aku melihat di sini ada Queen of Pentacles. Aku merasa ada yang cukup sabar menanti hubungan ini ke arah yang lebih serius. Orang yang bisa dibilang masih tetap peduli gitu, masih sangat memperjuangkan ya, walaupun dia tidak bergerak banyak, walaupun kamu atau dia ini ya, ini energi yang ini tidak bergerak banyak, tapi keinginannya kuat untuk bersanding, keinginannya kuat untuk bersama. Ya, memikirkan, merencanakan tentang masa depan. Ya, sedangkan yang King of Wands ini aku merasakan energi yang sangat bisa dibilang masih bodoh amat gitu, masih belum benar-benar mengarah ke hal yang serius. Si dianya ya, bisa vice versa ya. Jadi si dia ini bisa bilang masih kayak jalanin aja, let go of control issue. Ya, kartu ini dan kartu ini ada kartu let go of control issue. Jadi aku merasakan bahwa si dia ini bisa dibilang kayak gak terlalu mikirin gitu saat ini ya, gak terlalu mikirin lah ke arah sana, masih nikmatin aja. Tapi bukan berarti dia gak sayang, tapi aku melihat kayak dia gak benar-benar deep feeling atau benar-benar komitmen banget untuk arah yang lebih serius lagi gitu untuk saat ini ya, untuk saat ini. Nah, dan orang yang dimana bisa ini bisa jadi energi kamu ya. Jadi kamu merasa bahwa gak ada pilihan lain ya, aku bertahannya sama orang ini, aku juga bakalan berharapnya cuman sama dia gitu. Dan aku merasa bahwa kalian sangat sabar, kalian sangat punya harapan besar juga bahwa oh ini masih bisa ke depannya, ini bakalan bisa kok ke depannya gitu ya. Karena kamu aku lihat kayak punya karakter yang berbeda, yang satu sabar, yang satu sangat antusias, sangat excited gitu. Sehingga yang ini mungkin akan lebih memikirkan karir, memikirkan tentang project dia, memikirkan tentang hidup dia, lebih egois lah gitu. Sedangkan yang ini mungkin akan lebih nurturing each other, lebih peduli, lebih apa gitu. Jadi aku merasa bahwa ini adalah hubungan yang saling melengkapi gitu ya. Jadi aku merasakan bahwa Grand Trine Blessing ini itu menandakan bahwa hubungan kalian itu diberkati gitu. Misalnya kalian apapun tujuan kalian itu akan searah gitu. Apapun pengharapan kalian itu kemungkinan besar searah gitu. Kalian pengen married sama orang ini kemungkinan besar iya gitu. Selama kalian juga mempertahankan, berusaha, dan kalian juga melihat bahwa orang ini pantas untuk saya gitu. Ini readingnya sangat general, jadi sesuaikan saja ya. Oke. Ada kartu very soon di sini juga. Very soon di sini artinya adalah clearly decide what you want so that it comes to you now. Kalau aku melihat sebenarnya orang ini ya, pasangan kamu ini bisa diajak serius asalkan sudah momentumnya. Jadi kalau kamu terus mengajak dia atau meyakinkan dia tentang keseriusan hubungan ini gitu, cepat atau lambat ya, maksudnya dengan jangka yang cepat, orang ini akan bisa sangat yakin untuk memutuskan hidup bersama kamu gitu. Jadi aku lihat bahwa ini ya, jadi putuskan dengan segera apa yang kamu inginkan, maka itu akan benar-benar terjadi. Relate lah sama Grand Trine Blessing dan very soon ini ya. Dengan sendirinya, tanpa kamu banyak mengontrol situasi, dengan sendirinya ya, dia juga akan tertuntun untuk cepat ke arah ke depan, hubungan jangka panjang ya. Karena dia tahu kapan dia memutuskan untuk serius ya. Sabar aja, enjoy aja hubungannya, cepat atau lambat ya, kalian berdua akan memutuskan untuk ke arah yang lebih baik lagi. Oke, dengan ada kartu Pluto ya, transformation ini aku merasakan
Ya, dimana hubungan kalian saat ini akan bergerak menjadi lebih intens, lebih lebih baik gitu ya. Dan ada kartu Grand Trine Blessing dengan Pluto. Aku merasa kombinasi ini adalah ke arah yang baik. Ya, kalian mungkin sempat dimana merasa bahwa hubungannya sulit atau mungkin susah untuk menyatukan karakter yang berbeda, susah untuk menyatukan visi misi. Cuman aku melihat ketika kalian yakin, ketika kalian punya keyakinan besar sama orang ini, pengharapan, dan juga punya kalian juga nggak terlalu mengontrol orang ini dan membiarkan orang ini juga buat berpikir bahwa you are the one gitu ya, kamu adalah orang yang hanya dia punya saat ini, orang yang sangat dia cinta, orang yang sangat dia sayang ya. Aku melihat bahwa hubungan ini akan ke arah yang lebih baik lagi ke depan ya, apapun situasinya saat ini. Oke. So di sini untuk grup 2 jadi clear, aku melihat bahwa yes, kalian bisa bersanding, kalian bisa bersama dengan karakter, dengan mungkin dengan cara kalian memandang sebuah hubungan komitmen yang berbeda, tapi endingnya tetap sama gitu. Bahwa transformation ya, berbicara tentang awal dan akhir. Ketika dia dilengkapi dengan kartu pendukung lainnya yang menunjukkan bahwa ini adalah hal yang baik, ini adalah sesuatu yang akan memberikan kamu reward gitu. Ya, mungkin tidak selamanya mulus gitu. Proses hubungan kalian tidak selamanya mulus. Mungkin banyak badai, banyak fase up and down. Tapi itulah sebuah circle ya. Dan transformasi ini adalah dimana babak baru juga buat kalian berdua. Babak baru juga buat hubungan kalian. Jadi ketika ada kartu blessing, ada kartu transformation, ada kartu yang mendukung juga bahwa perbedaan karakter, perbedaan apapun itu bisa kalian satukan ke depannya, asalkan kalian yakin, asalkan kalian melihat bahwa memang ini adalah jalan saya, emang ini adalah sesuatu yang saya inginkan, dengan kepala jernih, dengan hati yang tulus ya. Jadi aku lihat di grup 2 ini ya bisa bersanding. Oke. So itu untuk grup 2 ya. Kita lanjut ke grup terakhir, grup 3. So thank you for watching. Next to grup 3. Well, the last pile, grup 3. Yang milih bunga merah aja. Oke. Apakah kalian bisa bersanding dengan orang yang kalian harapkan? So, pikirkan orang yang kalian harapkan. Sudah? Kita buka saat ini. Kita buka sekarang. Oke, ada kartu Ace of Pentacles, Two of Wands, Two of Pentacles, The High Priestess, ada kartu The Hierophant, ada kartu Black Moon Lilith, My Story, ada kartu Egg House, Endings or Beginnings, ada kartu Worth Waiting For, ada kartu Unrequited Love. Oke. Oke, grup 3. Grup 3. Di sini aku melihat bahwa kalian sebenarnya punya pengharapan yang jelas, yang komitmen kepada orang ini. Ya, Ace of Pentacles. Di sini aku juga tapi aku melihat di sini ada Two of Wands dan Two of Pentacles. Awalnya dia berpikir, oh ini hubungan masih bisa dilanjutin atau masih bisa lah ke depan. Cuma aku melihat semakin lama, semakin banyak pertimbangan dia terhadap kamu. Semakin banyak ketidakyakinan dia. Aku melihat ada awal komitmen yang besar yang dia tawarkan kepada kamu, tapi seiring waktu dia malah merasa tidak yakin dengan komitmen dia ke kamu, dengan apa janji dia atau keinginan dia ke kamu. Ya, aku melihat bahwa di sini dia merasa bingung, merasa tidak balance, merasa kayak not really sure, merasa tidak benar-benar yakin dengan pilihan dia untuk bersanding dengan kamu.
Ada kartu The High Priestess, ini juga korelasi sama Black Moon Lilith Mystery. So when I see The High Priestess, aku melihat bahwa dia sedang mencoba untuk mendalami intuisi dia ya. Apa yang sebenarnya dia inginkan dalam hubungan ini dan apa yang dia rasakan dalam hubungan ini. Ya, karena aku melihat ada kartu The Hierophant di sini, ya aku merasakan bahwa ada tuntutan keluarga juga untuk segera mungkin menemukan pasangan yang tepat. Ada tuntutan juga bahwa dia harus mendapatkan pasangan yang seagama atau satu background, entah itu mungkin culture-nya sama gitu ya. Maksudnya tidak sulit lah gitu untuk bareng gitu. Saya tidak ada perbedaan agama, tidak ada perbedaan background dan lain-lain. Jadi aku melihat bahwa dia mencoba untuk mendalami intuisi dia, apakah dia bisa memenuhi kriteria ini, apakah dia bisa menaikkan level hubungan ke jenjang ini, mengingat bahwa banyak sekali pertimbangan dia. Ya, karena banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang dia rasakan tentang hubungan ini, tentang bagaimana dia memandang komitmen dia terhadap kamu, aku melihat dia mungkin terjebak dalam ini ya, dalam kegelapan mystery, dalam visi dia, dalam pikiran dia merasa bahwa tidak dalam kondisi yang prima. Pikiran dia seperti sakit gitu ya, pikiran dia seperti merasa bahwa tidak bisa memutuskan sesuatu dengan baik, mengingat karena dia bingung. Satu sisi memang dia pengen komitmen sama kamu, tapi satu sisi dia merasa ada banyak sekali perbedaan, ada banyak sekali hal-hal yang membuat dia tidak yakin terhadap hubungan ini. Karena energi itu terus mengalir sepanjang hari, ketidakyakinan itu sepanjang hari. Akhirnya apa? Chemistry dia berkurang sama kamu. Unrequited love, that is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. So aku melihat dia merasa bahwa aku merasa ini tidak cukup kuat. Perasaan aku tidak cukup kuat untuk melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Aku merasa tidak yakin. Aku merasa bahwa aku tidak bisa berbohong bahwa aku sudah tidak lagi menginginkan gitu. Aku sudah tidak lagi bisa mempertahankan atau memperjuangkan hubungan ini gitu ya. Cuman aku melihat dia menunda, worth waiting for. So I'm feeling ada yang menunda. Dia menunggu momen yang tepat untuk bisa menyelesaikan ini, mengclearkan ini, karena dia yakin juga bahwa ketika dia melepaskan kamu atau kamu melepaskan dia, ada proses lain, ending ya, akan menjadi awal baru untuk kalian berdua. Jadi ketika aku melihat kartu worth waiting for ini, aku merasakan bahwa dia punya momentum, punya waktu tunggu, punya suatu hal yang dia tunggu dalam percintaan dia. Ya, dia yakin bahwa masih ada yang lain yang menanti dia, masih ada cinta lain yang lebih baik lagi, yang lebih bisa dia yakini. Sehingga aku melihat apakah grup 3 ini bisa bersanding dengan orang yang dia harapkan saat memilih pile ini adalah kemungkinan besar no. Kemungkinan besar tidak bisa bersanding. Kemungkinan besar ya. Jadi karena ini readingnya sangat general, sesuaikan sama situasi kalian ya. Jadi jangan langsung ambil kesimpulan oh nggak bisa gitu. Tapi cermati juga apakah sesuai sama hati kalian, sesuai nggak sama situasi saat ini gitu ya. Ambil sisi positifnya juga gitu, untuk melihat lebih jelas ke dalam apa sih yang sebenarnya terjadi, apakah benar seperti itu gitu ya. Ketika aku lihat kartu Egg House Ending Beginning ini, ketika aku melihat kartu-kartu pengikut di sekitarnya, aku merasakan bahwa ini lebih ke akhir. Hubungan yang berlanjut mungkin seperti benang yang lagi gak karuan ya, lilit sana lilit sini, itu akan dikelarkan, hanya menunggu waktu yang tepat, momentum yang tepat untuk dia menyelesaikan atau kamu menyelesaikan semuanya. Karena terlalu banyak kebohongan juga bisa, sesuatu yang tidak terungkapkan yang dia taruh rahasia ya. Aku merasa hubungan kalian kemungkinan di luar terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya di dalamnya kalau kalian dalam situasi di mana banyak perbedaan atau kalian mungkin restu keluarga menghalangi, ini kemungkinan bisa relate sama kalian, tapi sesuaikan lagi ya. Jadi aku merasakan bahwa ya ini adalah hal yang sulit untuk dia jalani. Awalnya dia memang sangat komitmen, tapi seiring waktu malah menjadi sangat bingung ya. Apalagi intuisi hati dia terus menggedor-gedor dia ya, misteri ini. Jadi dalam hati dia ada sebuah
kata-kata yang ingin dia ungkapkan, hanya saja masih menunggu momentum ya untuk dia sampaikan kepada kamu atas ketidakyakinan dia. So, grup 3, apakah bisa bersanding? Aku lihat dari kartu, dari energi saat ini yang memilih pile ini ya, seandainya ini resonate dengan kalian, aku melihat kemungkinan besar tidak bisa bersanding karena sulitnya untuk bisa benar-benar mencapai titik stabil ke arah level yang lebih tinggi. Oke. So, itu untuk readingan kali ini. Thank you for watching my video ya. Don't forget to comment, subscribe, and like my video. Ya, kalau kalian pengen private reading seperti aku jelaskan di awal video tadi, bisa kalian cek description box ya. Dan ambil hikmahnya dari readingan ini, jangan langsung berkesimpulan. Kenapa? Karena ini sangat-sangat general ya. Tetap ikuti hati nurani kalian, tetap ikuti apa yang intuisi kalian berikan kepada kalian. Oke? So, bye bye. See you next my video.